Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Indra Kusuma, NIM 220101090, akan menyampaikan materi tentang Lembaga Keuangan Internasional dan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Pemiliknya atau pemegang saham umumnya pemerintah nasional. Meski lain lembaga-lembaga internasional dan organisasi lain kadang-kadang sosok sebagai pemegang saham. Sedangkan menurut Kashmir, Lembaga Keuangan Internasional didirikan untuk menangani masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society atau sejenis koperasi di Inggris, credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dan dana pensiun dan bisnis serupa. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Jenis lembaga keuangan internasional ada Bank Dunia, ada International Monetary Fund atau IMF, ada Islamic Development Bank atau IDB, dan ada Asian Development Bank atau ADB. Fungsi dari lembaga keuangan internasional yaitu lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Tujuan lembaga keuangan internasional itu ada membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara khususnya yang masih terbelakang, memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan termasuk memformulasikannya usulan proyek. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan dibentuk OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas dan wewenang tugas OJK. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK: menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, dan lain-lain. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.